Kan bulan Ramadan itu bulannya setan-setan diikat. Yes. Kadang-kadang ada manusia yang semua hampir sama-sama dengan setan. Dia bakal lakukan. Mau bicara dakwah itu harus menjadi seorang dai. Iya. Gitu dah. Sampai kita jadi penasaran, makanya kita bantu panggil Bapak Mar. Dakwah itu artinya mengajak. Mhm. Jadi orang berdakwah pada intinya dia itu ingin mengajak. Jadi kalau orang Manado bilang ya baku panggil. Pencarian bakat. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali. Saya Sulistiani dan rekan saya. Ada Steve Kelvin, pastinya torang baku dapat lagi di podcast Torang Punya. Yang setiap edisinya itu torang bahas sesuatu yang berbeda, yang mudah-mudahan bermanfaat kan Kak? Harus. Oh, harus, Apalagi pastinya. ini di bulan suci, bulan Ramadan, seharusnya segala gerakan, segala lisan itu penuh dengan manfaat. Betul, enggak cuma lisan, sekarang tulisan juga, ketikan juga Nah, ya pastinya. itulah. Karena memang sekarang Steve trennya semakin sedikit ngomong, semakin banyak membaca, gitu kan? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Itu tuh banyak membaca, baca cerita sadiki, Baca baketik cerita sekurang sadiki, sih iya. sebenarnya. Kadang-kadang orang cuma di kamar sambil babadiang sih, di kamar DP jari kemana-mana. Itu no. Aduh. Sekarang kan orang sudah bicara lewat jari. Jadi di bulan yang suci ini bulan Ramadan, mudah-mudahan Lestrif orang bisa menertibkan tompe diri, Amin. menertibkan tompe jare-jare. Amin. Itu berita-berita yang nyandak benar. Betul. Ujaran-ujaran kebencian. Betul. Jangan ditahan dulu. Kalau bulan Ramadan, Steve, Stop baku-baku benci berarti. nah itu kan bulan Ramadan itu bulannya setan-setan diikat. Kok jangan bapak paksa mau keluar? Maksudnya? Dengan cara bapak Bapak, tebar-tebarkan kadang- ujaran kebencian. Betul, hoax, betul, iya betul. toh. Kadang-kadang begini Kak Solis, kan bulan suci ini setan-setan diikat. Yes. Kadang-kadang ada manusia yang semua hampir sama-sama dengan setan. Dia bakal lakukan. Kadang-kadang ya, tapi selamat menunaikan ibadah puasa Kadang-kadang. dulu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tentu Steve, lupa orang bilang tadi di bulan yang spesial, orang narasumber juga hari ini spesial. Spesial sekali, pakai sekali Kak. Kalau orang Manado itu kalau pakai sekali berarti ya. spesial Berarti banget. mantap. Torang mau banyak gali ilmu dengan beliau ini. Torang langsung kenalkan, Steve, langsung. Ada Dr. Mardan Umar MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu juga Alhamdulillah. dengan Dr. Mardan Umar MPD. Oh, Masih emang- muda Steve beliau ini. Kelihatan. Memang kelihatan, Tapi kelihatan. memang ya kelihatan memang masih muda. Padahal sebenarnya Masih muda juga ya. Oke, jadi trompet tadi Steve sebelum mulai kita sempat tanya, Pak, kita kan katuk mesti pelang-pelang karena tak biasa tok lengkali kalau berbicara ambil topik seputar agama dan ini biasanya ada yang ingin dipanggil Ustadz. Itu Yo. sebabnya kita tanya Pak, maaf ingin dipanggil apa ini? panggil nama juga boleh. Panggil Pak Panggil Mardan. nama. Yang penting jangan panggil sayang, sudah ada yang punya. mantap. Itu so disclaimer lebih dulu sih. Disclaimer Jangan lebih panggil dulu. sayang kan Jangan di panggil. awal tuh Steve. Panggil nama boleh katanya. Karena memang kalau Pak Mardan ini ada juga satu yang setiap bulan puasa muncul. Apa tuh? Sirup marjan. Marjan Iya, ada endorse ya. itu Kalau mau endorse minuman. boleh sih Pak orang. Itu Jauh saya. minuman. Tapi Jauh. memang manis, menyejukkan. manisnya ya. Betul, betul. Alhamdulillah. Berpahala itu. Kalau memuji orang tuh berpahala. Yang penting Tapi ini itu. memang betul Pak Mardan. Karena terpancar dari aura. Ya toh, Betul. Nah, Kak Sulis? itulah Steve kenapa dibilang bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Jadi masing-masing orang yang menjalankan ibadah puasa dengan ketulusan, dengan hati yang ikhlas, itu biasanya Steve jatah pancar cahaya-cahaya surgawi. Iya, betul. Betul. Jaga Pak tak Mardan? pancar kan? Cuman begini kan, mungkin kalau orang kan sok kenal Kak Sulis sok kenal. Iya. Jadi orang penonton mungkin belum kenal, coba perkenalkan dulu biar orang tahu. Ini orang Oke. narasumber bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Nah, beliau ini Steve adalah salah seorang dosen juga. Tapi kalau salah dibenarkan ya Pak Mardan, salah seorang kalau salah dosen, dikoreksi. Masa dibenarkan Iya, yang betul. salah? Dikoreksi. Iya. Di IAIN
betul. Manado. Wakil Ya, dekan lagi. Wakil Oh. dekan dengan masih muda, wakil dekan, tapi kita dengar-dengar tadi melalui proses yang memang wajar kalau beliau berada di posisi Betul. sekarang ini. Bukan cuma wakil dekan juga, bukan juga cuma dosen di AIN. Beliau ini ternyata Steve juga adalah seorang penulis buku bertema-tema Islami, ya, Oke, hukum-hukum sesuai dengan Islam. background beliau Ya. pastinya. Betul. Ya. Ini Terus berat ini kalau terlalu banyak yang terbeban ya Pak Mardan ya. berat ini. perlu untuk diketahui saja ya, dan masih banyak lagi. Beliau juga Lainnya. aktif di organisasi juga. Ya, ada tadi Suara Madani. Suara Madani Indonesia juga Betul. sebagai ketuanya, gitu kan? Pak Nanti Mardan? boleh orang mau perkenalkan juga kan, Heeh. penasaran juga dengan kegiatan-kegiatan organisasi juga. Betul sekali. Kayaknya lengkap orang narasumber Oh, ini, lengkap. Kang Aku Steve. kita tutup saja ya, sudah lengkap kalau itu. Baik, orang langsung ke topik ini, Sip. Pak Mardan. Dalam suasana bulan Ramadan, Steve, selain buka bersama yang biasanya jadi tren itu munculnya para pendakwah dai-dai. Betul, Toh, betul. rupa torangnya di RRI itu ada kultum, ada kuliah subuh. Ya. siraman- Banyak dong siraman orang pe rohani iya orang dang, pe Steve. acara-acara keagamaan nuansa Islami itu selama bulan Ramadan itu banyak sekali. Iya. Dari pagi bahkan orang dari Sahur. subuh, dari sahur Ah. sampai tengah malam ada terus itu Iya. dia. RRI setia menemani itu Iya ya. dong, Luar kita kan biasa. sekali di udara tetap di udara, melayani semuanya. Betul, betul sekali Kak. Oke, selanjutnya seperti yang kita bilang tadi, Steve, ini ramai dengan penceramah, pendakwah, dai. Kalau di Islam itu syiar, Iya. betul enggak? Syiar dan syair. Kita suka aja dengar tuh istilah syiar, Syiar dan dan syair. syair. Orang mau tanya dulu Pak, orang narasumber Pak Mardan, boleh enggak Pak Mardan kasih menurut pandangan Pak Mardan sendiri ini dakwah ini apa sebenarnya? Oke. Ini serius ini berarti ya. Sekarang serius. orang main serius. Oke, Oke. silakan. Dakwah itu sebenarnya bahasa sederhananya ya. Yang paling simpel kalau kita mau cari tahu apa itu dakwah itu artinya mengajak. Jadi orang berdakwah pada intinya dia itu ingin mengajak. Jadi kalau orang Manado bilang ya baku pangge. Jadi baku pangge for apa? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah orang-orang agar tidak berbuat hal-hal yang buruk. Oke. Tuh. Jadi sederhananya kita mengajak. Gitu. Dakwah yang bilang tadi ada syair, Ya, dapat ingat syair. rumah irama gitu. Itu loh, Pas kita bilang lihat syair bilang dan gitu Pak syair. Mardan, pas kita dapat dengar, Langsung dapat ingat. Pak beliau. Tak dapat tahu memang Tora ini angkatan tahun berapa Kang? Saya baru mau tanya sih Pak Mardan ini emang fans Pak Bang Haji Roma. Kalau Steve bukan DP angkatan, di luar. Kalau kita DP anak Ridho Roma masih Riki. Ridho Roma Masih dapat beliau, Riki. ya. Iya. Berarti orang dua angkatan so agak jauh ini rupanya. Jadi dakwah itu syiar itu mengajak itu adalah salah satu cara bagi kita untuk bagaimana mengajak orang dalam kebaikan, Iya. bagaimana baku panggil dalam hal-hal positif dan mencegah supaya orang tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik, yang buruk, yang negatif. Nah, dakwah di dalam Islam sebenarnya bukan cuma tanggung jawab penceramah, bukan cuma tanggung jawab ustadz. Seharusnya kan Pak Mardan. Ya, dan itu dalam Al-Qur'an dijelaskan. Boleh tuh pakai ayat Al-Qur'an. boleh Silakan, sekali, boleh. Memang boleh. DP momen Orang ini. Jadi setiap kita adalah orang-orang yang diturunkan Iya. untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kita itu memang diturunkan, kita itu diciptakan untuk apa? Untuk saling mengajak dalam Iya, kebaikan. saling berdakwah Ya. berarti. Iya, Jadi saling berdakwah ini berdakwah. Steve ndak harus karena berdiri di muka podium kok ba ceramah. Iya. Toh, Ada Sekedar yang dakwah Steve misalnya membantu orang gitu. itu Steve, juga bagian itu dakwah, bagian kan? dari dakwah. Itu Nah, harus secara mengajak, luasnya. mari kita semuanya mau tidak Ya, perlu. nggak harus Itu loh yang khotbah penting. begitu. Nggak harus di Iya. atas mimbar, nggak harus misalnya kita pegang mic ceramah gitu. Yes. Bahkan dakwah dengan cara menegur orang yang berbuat tidak baik, Iya, mencegah dia atau membantu orang yang kesusahan. Bahkan Steve ya, orang memindahkan batu, paku Iya, atau dari hal-hal yang buruk dari jalan Dari jalan. yang
mungkin itu bisa mengakibatkan kecelakaan, bisa menyebabkan orang buruk itu akibatnya. Iya. Menginginkan itu saja sebagian dari dakwah. Oh. Itu so dakwah gitu. Nggak usah terlalu susah berpikir Iya. dakwah itu harus begini dan begitu, Betul, harus harus di muka berpenampilan ratusan gitu. umat, Nggak. ribuan umat, nah harus seperti itu. Jadi ada dakwah bilhal, toh? Oh, apa itu Dang? Dakwah bil lisan. Ada dakwah dengan lisan. Oh, dengan Ustaz, iya, berceramah ceramah, gitu, itu lisan. khutbah, Nah, lisan. dakwah bil. Dakwah bilhal ya lisan. dari apa yang orang lakukan itu adalah bagian dari dakwah. Oh. Kita berbicara dengan baik itu sudah berdakwah. Jadi makanya dakwah itu bukan hanya tanggung jawab ustadz. Betul. Bukan cuma penceramah yang boleh berdakwah. Iya. Bukan cuma ustazah. Bukan cuma orang yang pakai kupiah misalnya pakai baju koko, kemudian pakai gamis, pakai apa lagi nih sorban, kemudian assalam, tidak harus seperti itu. Orang semua orang. Jadi kuntum khaira ummah, kalian itu umat yang terbaik yang diturunkan kepada manusia ya untuk apa? Itu mengajak kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu keren sekali itu, Gitu. Steve. Boleh begitu? Mengerti. Mengerti. Sebenarnya kita memperhatikan sekali. Kalau misalnya mengajak ke kebaikan kan Pak Iya. Mardian. Orang Semua dalam apa, tidak hanya dalam konteks Islam tentunya, semua agama Semua. pasti mengajarkan. Sama yang Steve bilang tadi, jaga lisan dengan jaga tulisan, Iya. jaga jari. Iya, betul. Nah, orang jari ini kan sebenarnya tanpa mengucapkan, Iya. Steve sudah menyebarkan quote gitu. ya toh. Itu misalnya. termasuk dakwah Itu kan? sudah berdakwah. Itu Dakwah dakwah, media itu digital, alhamdulillah. dakwah media sosial, cuman menyebutkan atau cari saja di berbagai aplikasi sekarang sudah banyak. Iya. Ada quote-quote template-templatenya. Iya, Ambil iya. aja itu, kemudian kita menyebarkan, itu bagian dari ajakan kebaikan. Itu dakwah juga. Gitu. Karena memang Pak Mardan rata-rata kok Steve, orang kalau mau bicara dakwah itu harus menjadi seorang dai. Iya. Gitu Dan. Sampai kita jadi penasaran, makanya kita bantung panggil Pak Mardan. Kita mau tanya, kalau mau jadi dai, dalam artian dai secara lisan Ya. yang ini toh Pak Mardan, itu ada DP sekolah khusus, Ada ada syarat-syaratnya. DP syarat-syarat. Cocok itu. ini pertanyaan ini. Ana, Ini bagaimana pas itu? ini. Sekalian promo nih. Boleh Mantap, sekali. silakan. Jadi untuk menjadi seorang pendakwah, seorang dai ya. Yes. Ya, jadi kalau dai itu laki-laki, daiyah itu perempuan. Ustadz itu laki-laki, perempuannya ustazah gitu. Nah, toh supaya jangan sampai Ustazah Mar dan Umar. Aduh, so salah dong. Kasih langsung pakai kudung ini dia. Jadi kita harus benar-benar memiliki bekal. Untuk menjadi pendakwah itu harus punya bekal. Jangan sampai mau tampil mengajak orang tapi tidak punya bekal. Bekal apa? Yang pertama bekal ilmu pengetahuan agama. Nah, itu pasti wajib hukumnya. Jangan sampai kita cuman tiba-tiba datang gitu kemudian berdiri dan berceramah tanpa kita tidak memiliki bekal. Nah, untuk itu dia harus mempelajari agama dengan baik. Di mana? Di mana itu? Di mana? Nah, di mana? Aha gitu. Langsung muncul di sini tulisannya. Langsung tulisannya. Kalau di perguruan tinggi, kalau di saudara-saudara kita yang Kristen katakanlah, dia punya sekolah pendeta. Iya, ada khusus. Ya. Katolik dia punya ada seminari yang beberapa sekolah yang mendidik orang untuk menjadi pendakwah dari orang Kristen dan Katolik kan ya. Nah, di Islam kita punya pesantren, kita punya madrasah ya. Kemudian kalau tingkat perguruan tinggi, kita juga punya Universitas Islam. Ada Institut Agama Islam Negeri, ada STAIN sekolah tinggi. Nah, di Manado sendiri kita punya Institut Agama Islam Negeri Manado. Iya, Manado. Ya. Di fakultas apa? Banyak fakultasnya. Ada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Itu untuk apa? Untuk mendidik mahasiswa kita. Yang pertama ada yang belajar tentang ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi Steve kalau dia ceramah, dia harus belajar dulu Al-Quran, dia harus belajar dulu hadis, dia harus belajar dulu tafsirnya. Kemudian ada lagi yang fokus ke dakwahnya. Jadi ada yang di Fakultas Usuluddin itu Ada dia jurusan-jurusan yang tadi dakwah, itu, Pak. ya manajemen dakwah, agar supaya ketika berdakwah dia tahu trik, teknik, strategi, dia tahu media dakwah, dia tahu bagaimana manajemen dakwahnya. Jadi orang yang berdakwah itu harus punya bekal.
Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba sonai di mimbar gitu. Kemudian hanya bermodalkan tampilan luar, kemudian sudah disapa dengan sapaan ustadz, kemudian kita tidak tahu Betul, Kang. latar belakang belajarnya di mana ini. Itu nomor itu banyak bermunculan sekarang. Jangan Pak sampai Ahmad, cuma Google gitu atau chat Iya. GPT dia baca tiba-tiba sudah gitu. Nah, akan melahirkan pemahaman yang keliru nantinya ya. Jangan sampai kita keliru memahami. Suka-suka dia lah menafsirkan. Kan bahasa Arab, Steve. Al-Quran itu berbahasa Arab. Betul, mesti paham. Kalau orang tidak paham bahasanya, bagaimana dia akan menjelaskan ke orang lain? Iya, gitu. iya. Nah itu, jadi kalau dia jadi pendakwah, penceramah minimal dia pernah belajar di madrasah, pesantren. Nah, kalau dia mau tingkatkan ke perguruan tinggi yang berbasis agama Islam itu jauh lebih baik. Dan Cuma tentu gurunya harus benar, Iya. jangan sampai Tapi kan salah. Pak Mardan ini kembali lagi ke umat juga toh. Ada orang, ada kata kalau mungkin di instansi-instansi dorang paling kalau mau panggil pendakwah dai itu dia biasanya ada DP sertifikasi. Ya, Bukan dah mesti, iya. heboh-heboh tuh sertifikasi dan Ada loh apa pemilik gitu. sertifikasi loh ini. Iya. Nah, Sudah punya loh. tersertifikasi. Mau salah. ditunjukkan. Tidak salah. Tapi untuk masyarakat awam Pak Mardan, kali kan cuma aja panggil begitu. Toh rupa orang jadi Cuma dari keluarga, mulut ke mulut. dari mulut Iya. ke mulut. Panggil Ustadz siapa ya orang mau baca doa sekaligus dia kan bakal kasih ceramah. Orang kan yang ndak mau cek DP Sertifikat Background. gitu. Jadi berarti itu kembali lagi ke umat kan? Ya, memang umat kita memiliki beberapa kecenderungan. Mau suka ustadz yang bagaimana gitu. Kita kok suka ustadz kalau baca ceramah tuh jangan terlalu serius. Ada yang begitu. Iya. Kita suka kok ada DP lucu-lucu sedikit. iya, gitu. nah itu. Ada umat yang seperti itu dan ditentukan menyesuaikan dengan acara. Jadi acaranya apa nih? Pelepasan orang meninggal misalnya Iya, jenazah. iya. Jangan dulu ustadz yang tukang Yang lucu-lucu, lawak-lawak, iya. orang sementara menangis Iya, gitu. betul, betul. Nggak sesuai dengan Tidak suasana. sesuai dengan suasana gitu. Jadi penceramah pun harus mampu menempatkan diri, menyesuaikan dengan momentumnya apa ini. Iya. Diundang di acara apa gitu. Nah, itu penting. Sampai dari 100% isinya lucuan itu 90%. Apa yang mau diambil? Tidak ada yang Apa yang mau diambil hikmah gitu. betul. Kan kalau di acara tuh MC bilang hikmah Isra dan Mi'raj Iya, gitu iya. atau hikmah Maulid. Iya. Nah, harusnya lebih banyak hikmahnya yang kita Hikmahnya ambil. daripada DP lawak-lawak. Kang. Bumbu-bumbunya ya adalah sedikit. Iya, sedikit Dan itu trik dan strategi dakwah agar supaya audiens itu tidak bosan. Betul. Mendengarnya Berarti tidak terlalu memang ini. susah belajar di IAIN ini. Iya, Harus no? masuknya di iya. Nah makanya dari itu Steve, kita juga penasaran. Ini biasanya dunia dakwah, dai-dai ini biasanya dikuasai oleh dong dia bilang istilah kaum usia-usia so ya sama dengan tahun 2 dah. Baby boomer lah ya. Orang Tak milenial aja masih kali ya. kelas Ini tuh. masih Milenial, Pak Mardan ya. masih Milenial. milenial. Tapi kalau mau bilang dunia dakwah memang dikuasai rupa apa istilahnya boleh bilang kaum moderat begitu Kang. Yang Boleh. lebih tua begitu. Yang usia-usianya lebih dewasa lah Iyo. begitu. Ya tahu Iya. usia dewasa. Enggak, Lebih dewasa. usia boleh tua, tapi dewasa itu kan pilihan. Nah, Asik. mantap. Jadi tidak semuanya. Nah, Catat. Kata-kata hari ini. Jadi tidak semuanya anak muda itu misalnya tidak dewasa dalam berpikir. Iya. Ada juga anak muda yang sudah lebih dewasa dari usianya gitu. Iya. Bagaimana dia bisa lebih arif, lebih bijaksana dalam bersikap, bertindak, bertutur kata misalnya ya dalam ceramahnya. Kenapa banyak generasi-generasi tua misalnya ketika berceramah harusnya ada kaderisasi. Gitu. Ya, Pak itu Mardan yang Jadi bermaksud. ada kader-kader dakwah yang harus muncul ke permukaan supaya bisa menggantikan yang tua-tua ini. Nah, kenapa muda-muda harus muncul? Ternyata torang populasi masyarakat Indonesia itu 29% itu kaum Gen Z gitu, Gen Z. Jadi yang ya paling usianya yang baru-baru berapa sekarang 20 sampai gitu. Belasan 20-an. Kalau orang ini masuk milenial, Kang. milenial Kang. Di belakang empat orang kolonial. Zaman Belanda. Tapi gen milenial pun agak susah orang dapa pendakwah. Betul. Biasanya lebih ke gen kolonial. Cuma yang penasaran ini kan kalau di IAIN kan banyak mahasiswa juga yang tertarik di jurusan Itulah. itu, tahu Pak Nah, Mardan? kita mau tanya Pak Mardan, kan di bidang itu
Nah, mahasiswa yang memilih bidang dakwah di UIN sendiri itu bagaimana? Sebenarnya bidang dakwah itu, manajemen dakwah itu mungkin mereka lihat jurusannya ya, sehingga mereka akan berpikir, lah kalau saya masuk situ mau jadi apa saya? Masa saya cuma jadi pendakwah? Nah, orang-orang tua Nah. ini apa ya? Mindset ya, gitu pola ya. Kita harus pikirnya. mengubah mindset kita. Betul. Ada orang tua, bahkan calon-calon mama mantu, papa Iyo. mantu selalu berpikir Itu, pekerjaanmu apa gitu Iyo. kan. Padahal boleh jadi Padahal- di Kemenak jadi PNS langsung auto jadi anak mantu. gitu. Tapi Selalu memang berpikir seperti profesi itu. ini kalau dari sisi ekonomi, Nah. Steve, memang masih orang mindset itu masih di bawah. Ya. Kita bikin apa ya? Masyarakat itu suka membuat klaster, klasifikasi, ya. itu, no. stratifikasi Ya. contohnya. Nah, itu, no. Jadi seakan-akan pekerjaan ini stratanya di atas, Iya. yang ini stratanya di bawah. Padahal tidak Pengusaha seperti di itu. atas, pendakwah, ustadz-ustadz itu Padahal kalau di bawah. pengusaha bikin acara yang diundang Ustadz ustadz. juga, Gitu. iya. Akhirnya kembali kan lagi. gini, kalau kita ketemu di jalan, polisi katakanlah, aparat keamanan, kalau ketemu pimpinannya, hormatnya satu gitu. Kalau ketemu ustadz, assalamualaikum, Iya, ustadz Iya, kedua. jadi dua. Jadi betul. kalau lihat ininya lebih penghormatannya. Lupa tuh orang tua tadi, no Steve, so begini toh, so dua. Toh. Tapi itu apa ya? Cuman bahasanya kita saja. Yang pada intinya bahwa kita tidak boleh melihat orang hanya dari luarnya saja, Iya. gitu. Bahwa ada sebenarnya yang dia berikan melebihi dari nilai nominal gitu katakanlah. Nah, gitu. Pak Mardan, zaman sekarang kan Steve, dakwah sekarang, kalau dulu masih di off air di panggung. Sekarang kan dengan kejadian Sosial media, Kang. teknologi itu dengan beragam model. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi ini, salah satu yang mungkin kita rasa agak riskan sekali ke dalam dunia Ya. dakwah, dan apalagi kalau yang nyandak ikuti DP ilmu, nggak belajar dulu, Ya. ini gampang masuk paham-paham yang nggak paham gitu. Ya, paham-paham yang sebenarnya nggak paham. Iya, begitu. betul, betul. Karena kecanggihan, semua orang boleh cari kan di internet, toh dari dakwah yang model bagaimana. Nah, bagaimana kira-kira itu Pak Mardan, torang sebagai penikmat dakwah ini bisa menyaring tuh karena kan begini Pak Mardan, lengkali tuh Ustadz dan kan penampilan sama-sama atau kalau orang mau lihat dari penampilan, mau ndak mau walaupun dibilang jangan lihat dari penampilan, rupa orang ini dia mau undang, tetap orang mau lihat dulu dari penampilan lebih dulu toh. Kan penampilannya sama-sama dengan kopiah, sorban. Isi dakwanya kan orang Ya, belum tahu. ya tebak-tebak buah manggis, orangnya ndak tahu kan. Mengantisipasi ini bagaimana? Apakah sertifikasi itu cukup? Pemerintah pernah mengadakan itu. Jadi melalui Kementerian Agama ada sertifikasi bagi pendakwah, bagi penceramah. Saya ikut angkatan pertama di Sulawesi Utara kalau nggak salah. Jadi Sulawesi Utara, Sulawesi Utara kita. So terbukti. Jadi ikut pelatihannya, ikut tes awal dan tes akhir gitu. Nah, kemudian diberikan sertifikat kalau lulus. Karena yang dites sebenarnya hanya penguasaan dasar. Oh. Nah, kalau dia menguasai itu, maka ya bisa dipastikan dia bisa membaca Al-Quran, bisa menguasai isi Al-Quran, ya, walaupun tidak secara keseluruhan. Nah, bagaimana umat menilainya? Bagaimana kita menseleksi lah katakanlah? Tentu kita bisa mengacu kepada aturan dari Kementerian Agama. Satu ya, kita harus bertanya Kementerian Agama. Kemudian kita bertanya kepada Majelis Ulama gitu, Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada beberapa lembaga dakwah yang bisa merekomendasikan Ustadz siapa penceramah mana yang tentu jangan sampai dia bawa paham-paham yang tidak sesuai misalnya bisa saja Islam gitu bawaannya Ustadz gitu, tapi ceramahnya isinya mengajarkan kepada hal-hal yang negatif, misalnya radikalisme, paham-paham terorisme misalnya, yang sebenarnya dalam Islam itu ditafsirkan secara berbeda oleh orang-orang seperti ini. Karena dasarnya Islam adalah agama yang damai gitu. Betul. Dan balik lagi tadi Pak Mardan, dakwah itu kan mengajak ke kebaikan sebenarnya. Mengajak ke kebaikan, kemudian yang saya bilang tadi menyejukkan gitu. Dakwah yang sejuk tuh, dakwah yang membawa kedamaian, ketenangan. Ketika orang dengar, masa orang lagi capek-capek tiba-tiba datang di masjid ingin mendapatkan ketenangan, terus mendapatkan ceramah yang kenapa ini jadi begini ya? Nah, harusnya ketika orang datang ke masjid tuh
ke acara-acara pengajian, yang dia cari apa? Ketenangan. Ketenangan, betul. Lagi sumpek, lagi lala, capek dari pekerjaan, datang ke masjid dia dapatkan ayat-ayat suci. Misalnya ayat-ayat siraman rohani, toh karena jasmani sudah sirang-sirang, ini suar-suar tuh dari kerja. Ketika masuk masjid, yang dia dapatkan apa? Bahwa pekerjaanmu itu kalau kamu niatkan dengan ibadah, dengan niat yang baik, maka itu bernilai ibadah. Iya. Tidak ada satupun yang kamu keluarkan kecuali mendapatkan pahala. Itu orang Itu jadi ketika tenang satu gitu dekat hati, ya. itu. Kita ada dengar ini sih dapat Eh, Jangan baru les langsung dapat les sejuk. apalagi kalau kita sudahlah orang berpikir surga dan neraka, Iya, iya. dosa dan pahala. Belum Itu tahu kan juga masih belum terlihat. Tapi ketika orang memberikan siraman rohani dan menyentuh ke hati, ya sudah, dia akan dapatkan ketenangan dari agama itu. Karena lain kali kok Pak Mardan, Steve, orang kalau bicara masalah agama, lupa Pak Mardan bilang dompet tujuan kalau nyak surga neraka. Kalau cuma halal haram gitu. Iya. Padahal banyak pilihan yang lain itu. betul. Cuma tahu halal haram, begitu. Surga neraka. Iya. Nah Pak Mardan, ini kalau kalau kita dang pengalaman selama ini dang mulia nih dai-dai pendakwa-pendakwa dang. Kita kalau di Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado, kurang kita lihat orang anak-anak muda yang tampil. Kalau mau bilang Steve, pendakwa di Manado ya hampir orang hafal. So selalu Ya apalagi kalau betul, orang itu RRI saja. so selalu lia-lia, Iya, so berarti selalu setiap lia. apalagi tiap tahun datang. Iya. Regenerasi belum terjadi. Betul. Kalau menurut Pak Mardan apa betul belum ada regenerasi dari para pendakwa ini? Kalau kita lihat dari jumlah ya, Iya. kalau kita jumlah memang belum banyak. Kita harus akui belum banyak. Tapi bibit-bibit untuk menjadi pendakwa itu ada, sudah banyak. Kami di Yayan Manado sudah menyediakan. Bahkan saya, kalau mata kuliah saya, untuk lulus ujian tengah semester, Iya. dia harus minimal 1 kali tampil. Gitu. Itu bagus itu. Jadi, Steve. kasih Supaya Baik. mereka, karena begini, ada mahasiswa yang pintar, cerdas, dia kuasai. Tapi ketika dia mau berdiri, mau tampil itu, iya, betul. tidak Public punya kemampuan. speaking-nya, penampilannya. makanya ada mata kuliah teknik hitobah. Teknik hitobah itu teknik orang berpidato, public speaking lah bahasa ininya. Iya. Jadi bagaimana dia membuka ceramahnya, bagaimana dia mengisi ceramah dengan konten yang baik, iya. bagaimana dia memilih media yang tepat, bahkan senyumnya, bagaimana dia mimiknya, gerakan, itu semuanya diberikan. Mar ternyata itu nyanda gampang itu Ya. Steve. Banyak orang yang kalau rupa jo kita peta mang toh Pak Mardan lihat kita menyiar gampang katukang menyiar mana kita. Serta Takasih duduk. naik, ndak dapat bicara. Bertahun-tahun belajarnya. Itu gitu. no, jadi tak gampang juga untuk ya termasuk ceramah. jadi Seorang penceramah. penceramah, pendakwah, dai itu bukan suatu hal yang tiba-tiba membalikan telapak tangan, Steve. Langsung jadi. Ada Langsung proses, jadi. ya. Mulai dari totofore, basuar dingin gitu toh, dari batuk-batuk suka ke belakang, banyak sekali pengalaman. Nah, itu yang kita latih. Berapa orang bisa dihitung kalau di Manado, di Sulawesi Utara pendakwa-pendakwa kita. Masalahnya, apakah mereka diberikan kesempatan atau tidak gitu. Nah, itu kesempatan Itu penting. Siapa yang kasih dang Pak Mardan? Umat. Oh, Jadi umat. umat itu memberikan kesempatan kepada pendakwa-pendakwa yang muda-muda ini. Kapan mereka tampil? Iya. Gitu. Kalau kita selalu jangan dululah masih muda, jangan dululah masih belum cukup umur gitu. Gitu. Jadi berikan mereka panggung dalam tanda petik ya. Iya. Ini bukan untuk apa? Untuk memberikan pengalaman. Yes, gitu. betul. Ada Melatih regenerasi. gitu. Jangan cuma di sekolah kemudian di masyarakat mereka tidak digunakan. Penting memberikan kesempatan, apalagi di bulan Ramadan ini. Banyak sekali masjid yang mencari penceramah setiap Yes, malam betul, gitu kan betul. ya. Buka puasa bersama, kasih mereka kesempatan. Nah, Mar memang betul itu. Kadang-kadang torang misalnya sebagai masyarakat kadang-kadang aduh dia masih kuliah ganti Joko yang suka cari yang pendakwa-pendakwa Kayaknya yang sudah belum percaya gitu. Memang harus disesuaikan ya. Acaranya apa, kemudian skopnya seperti apa gitu kan. Ya tentu penceramah juga harus menyesuaikan. Jadi ada momen-momen di mana kita memberikan kesempatan kepada mereka. Mungkin ketika di acara besar mereka bukan penceramahnya dulu, mereka mungkin diberikan porsi sebagai pembaca doa. ya. Nah, itu sudah dapat pelan-pelan dulu, dulu. step by step. Nah, mereka juga hadir untuk apa? Untuk melihat, oh Iya. begini cara berceramah, Berani oh begini tampil. cara dakwah gitu. Iya. Dia bisa melihat. Nah, mereka akan belajar dari situ. Ada satu teman atau kakak lah saya,
di IAIN Manado, dosen juga, Oke. dosen yang lebih senior dari saya. Dia itu setiap datang mendengarkan ceramah bawa catatan, bawa buku, bawa pulpen, mencatat. Dulu belum terlalu banyak orang pakai HP Iya, kan, iya. jadi mencatat terus. Setiap mencatat terus kalau ada orang ceramah. Kemudian akhirnya dia sudah bisa menjadi penceramah. Karena apa? Belajar dari yang sudah pernah dia lihat. Kita pun begitu kan. Kalau kita tidak dikasih kesempatan, Betul. kapan? Betul. Betul. Nah kalau RRI sendiri kan orang ada tuh PTQ. Betul, yang tiap tahun ada. Pekan Tilawatil Quran. Di situ ada tuh lomba tauziah juga. Ya, Padahal kalau kita mau pikir mau lia-lia dang dari tahun ke tahun orang jabekeng lomba Banyak tauziah. dan itu DP Iya. bagus-bagus, jago-jago, berani-berani. anak-anak pesantren Seru gitu. anak-anak pesan seru-seru orang bicara tauziah, tapi memang betul seperti Pak Mardan bilang katu, umat tolonglah kasih kesempatan gitu Ya. kan. Kalau bibit banyak saya. Iya. Toh kon kalau cuma mau jadi bibit-bibit terus dan yang mau bertumbuh. Ya nak mau babuanya mau berkembang biak. Iya. Iya betul Ya, betul. kita kan dulu juga mulai dari sekolah itu katakanlah kita dari pesantren disuruh tampil gitu, latihan gitu satu persatu tampil. Kemudian kita disuruh turun ke masyarakat. Waktu kuliah juga ada pengabdian masyarakat, disuruh turun punya desa binaan, ceramah. Sama, saya juga mulai dari ada desa paling di Bengkol, Pandu, Iya, iya. bahkan di bawah Gunung Tumpa itu ada. Itu datang ke majelis taklim ibu-ibu. Ya, untuk apa? Kita melatih diri. Selain mengabdi, kita mulai melatih diri untuk berdakwah seperti itu. Mantap. Oke. Kan? Dan itu Nah, penting. itu orang berharap Kang Steve kemudian setelah Ramadan tahun ini insya Allah kan Ya. Pak Mardan Amin. tahun berikut tuh bibit-bibit ini regenerasi So jadi, Dang. so jadi dan jangan cuma jadi bibit-bibit terus. Akhirnya mati kalau tuh bibit-bibitnya Kalau nanti nyata Iya sih kalau siram, kalau siram, tidak mati. berkembang. Cuma ini kalau misalnya Pak Mardan PM mahasiswa kan suka kasih kesempatan. Tadi di mid semester mungkin dari 10 mahasiswa pasti ada 2 atau 3 yang jadi gitu. terus toh. Ya. Kalau yang mungkin belum di IAIN ada pesan-pesan khusus pada orang yang Masuk dari punya IAIN. keinginan masuk ke IAIN. Promo ya. Ya. Ini kan apa-apa tuh promo-promo. Nggak apa-apa. Jadi Mungkin ada keinginan untuk menjadi pendakwah juga. Cuman mungkin jauh misalnya. Orang Ya. kan penonton ada yang di jauh-jauh. Jadi untuk menjadi pendakwah kita yang saya bilang tadi kita butuh bekal. Nah, bekal itu yang paling utama adalah bekal ilmu ya, ilmu agama. Belajar, kita bisa belajar dari guru-guru kita yang ada di sekitar kita. Yang penting keilmuannya, sanad ilmunya jelas gitu ya. Islam yang rahmatan lil alamin, yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Itu yang paling penting. Yang kedua, bekalnya ini di samping ilmu gitu kan, ada adab, ada karakter, ada sikap. Attitude gitu, attitude gitu. Harus lebih dipartnerkan dengan ilmu. Jadi adab itu dalam Islam di atas dari ilmu. Yes. Biar pandai Keren ke itu. siang, Betul. tapi kalau Nggak ada nggak ada adab, adab Kang. gitu toh, Iya, Kang. sudah merasa bahwa kehebatan dia adalah tidak seperti itu. Jadi dakwah itu ada adabnya. Iya. Nah, ilmu juga sama harus penting. Nah, itu yang paling penting. Anak-anak kita harus seperti itu. Harus dilatih seperti itu. Alhamdulillah. Orang ini so banyak sekali dapat siraman-siraman rohani. Perasaan baru 5 menit. Iyo kan, Semua habis. banyak sekali Cuma kita di ini Steve. perasaan. Masih banyak pertanyaan Masih sebenarnya. banyak sekali tapi pertanyaan. Mar jangan lupa nih buat orang penonton, toh yang mungkin ada mau komentar, Boleh. toh ada yang mau bertanya di kolom komentar di bawah ini. Boleh. Dan kalau misalnya mau lihat-lihat ini Pak Mardan sosial media juga aktif toh, Iya. sering juga kasih banyak Itu hal sementara pokoknya. aktif. Oh, sebentar aktif. Oh iya. Boleh mau lihat-lihat di situ juga. Iya. Oh ya, sedikit lagi tentang suara Madani. Oh ya, Oh, iya. ada Suara Madani Yayasan Indonesia. Suara Madani Indonesia, yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah serta sosial. Kita juga melakukan kajian-kajian, majelis taklim ibu-ibu dan juga kita mengadakan kegiatan sosial bagi anak-anak yatim, duafa, guru-guru mengaji, marbot penjaga masjid, bahkan ojek online kita membantu mereka. Jadi ada kegiatan sosial pendidikan keagamaan Iya. yayasan kita. Tapi yang jelas kegiatan sosial tidak hanya terbatas di bulan Ramadan kan? Ya, Iya. kita selama setahun penuh kita punya program.
Baiklah. Nah itu kalau mau cari tahu mengenai Suara Madani Indonesia di mana? Suara Madani Ah, Indonesia. Yayasan Suara Madani Indonesia ada di Facebook, juga ada Syiar Muslimah yang merupakan bagian dari ISM, ada SMAI namanya, itu khusus untuk kajian ibu-ibu muslimah. Gitu. Jadi Berarti kalau kita tertarik boleh. mau Boleh kita gabung, masuk mau simak Smai. boleh sih. SMAI. Jangan SMAI, lupa gitu. adabnya ditambah lagi ya. Torang dua sih, torang dua. Alhamdulillah. Semesti. Iya, tapi nggak harus gitu-gitu juga Nggak kan, harus, Pak? jadi Kalau- tidak harus dibuat-buat Iya, gitu. harus alami. Alami apa Yang penting adanya ada gitu. ketulusan, keikhlasan itu terpancar. Masya Sama dengan Allah. kita ini, Dang Steve. Terpancar sih DP ketulusan. Oke, alhamdulillah Pak Amar dan Umar, terima kasih banyak. So Berbagi dengan ngobrol-ngobrol, orang berbagi di torang ilmu. punya torang pe podcast ini, Kak Solis, mudah-mudahan makin banyak juga yang bibit-bibit tadi boleh mau jadi. Kalau misalnya ada kesempatan, ada waktu di IAIN katanya bisa bibit tadi bisa langsung jadi berbuah berbunga Iya. atau jadi regenerasi untuk pendakwa-pendakwa di Sulawesi Utara. Betul sekali. Oke, dan tidak terasa torang semua buka puasa ini Steve atau semua buka puasa? Tergantung dorang ada uni kapan sih. Kalau dorang uni pas sahur berarti ya, pokoknya tergantung kapan. Yang penting selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf juga selama podcast ini banyak yang salah-salah kata bahasa tubuh Pak Mardan. Iya, betul. Minta maaf juga. Sama hari raya ini semua gini terus. Iya. Semua minta THR tuh nanti juga kalau THR sedikit lah itu dia. Tahu kan kalau suka gaya bahasa apa? Tapi Baik. yang mudah-mudahan setiap orang podcast orang punya ini bisa bermanfaat untuk semua orang yang menonton Amin. ini. Baik. Terima kasih untuk semua Pak Mar dan Ubar, sekali lagi terima kasih. Salam untuk teman-teman di Suara Madani Indonesia, sukses selalu. Juga teman-teman di IAIN, Ya. juga semua para pendakwah, dai dan calon-calon pendakwah dan dai, semangat terus untuk umat juga. Ayo berikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang. Betul sekali ya. Kalau begitu jangan lupa like, comment, subscribe Yes. orang pe YouTube RRI Manado. Dan kalau misalnya Pak Mar dan Umar pe sosial media ini juga boleh cari, boleh langsung. Kalau misalnya mau dapat yang lebih karena orang pe sutradara so kode-kode ini so habis waktu katanya. Jadi sampai di sini juga orang pe podcast Oke orang deh. punya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.